Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan menolong kami sekalian dalam hidup yang Tuhan beri. Dan pagi ini, sebelum menjalani seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon tuntunan Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami, mengimani firman-Mu, dan kami sukacita melakukannya di sepanjang hidup yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, dari kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tema renungan kita hari ini adalah akibat ketidaktahuan akan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang tidak mengenal Allah hidup sebagai budak iblis dengan sukarela. Apakah kita masih muda? Berusahalah mengenal Allah sejak dini, ketika kemampuan kita masih tajam dan ingatan kita masih kuat. Hawa nafsu yang telah menyeret begitu banyak orang ke dalam kebinasaan tetap siap menjerat siapa saja. Kita mempermudah jerat itu ketika menolak membuka akal budi dan tidak membentengi diri dengan pengenalan akan Allah. Mungkin kita berniat untuk bangun dari ketidaktahuan rohani menjelang akhir hidup, yang menurut perkiraan kita masih lama. Betapa kelirunya pemikiran itu. Tidak seorang pun dapat melihat jam Allah, sehingga tidak ada yang tahu berapa lama kita akan tinggal di dunia ini. Jika seseorang mati tanpa mengenal Allah dan hukumnya, akhirnya tidak akan menyenangkan. Ranting muda maupun kayu tua, pendosa yang masih kuat maupun yang sudah lemah, akan sama-sama berakhir dalam kebinasaan bila tetap hidup tanpa Tuhan. Apakah kita sudah lanjut usia, namun belum mengenal Allah? Mungkin tanda-tanda fisik mengingatkan bahwa waktu kita tidak panjang lagi. Kita tahu, perjalanan menuju kekekalan semakin dekat, tetapi belum mengetahui apa yang menanti di seberang sana. Justru karena waktu semakin singkat, kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dosa kita bukanlah kekurangan harta, melainkan ketidaktahuan akan harta yang sejati. Seperti tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Seandainya para penguasa dunia melihat sejak awal bagaimana akhir hidup mereka, tentu mereka rela menukar kemegahan sementara dengan kemuliaan kekal. Bagi orang percaya, kemuliaan telah disediakan. Sementara bagi mereka yang menolak Allah akan berdiri dalam kehinaan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan menuntun kami hari lepas hari, supaya kami lebih mengenal Engkau dalam kehidupan yang Tuhan beri. Sertailah kami sepanjang hidup kami. Dengar kami yang datang berdoa kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya,
Tuhan memberkati kita sekalian.